Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Ante Nabila. Saya akan menjawab pertanyaan yang ada di Google Classroom. Pertanyaannya yaitu, uraikan secara komprehensif apa yang dimaksud dengan kecakapan bertindak dalam hukum perdata. Maksudnya yaitu manusia sebagai subjek hukum punya kewenangan umum untuk melakukan suatu tindakan hukum. Jika manusia sudah punya kewenangan hukum, maka ia mempunyai wewenang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Mengenai masalah hak itu yang berkaitan dengan wewenang untuk menerima, sedangkan berkaitan dengan masalah kewajiban yaitu yang berkaitan dengan wewenang untuk bertindak atau kewenangan bertindak yang dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor usia, faktor status yaitu sudah menikah atau belum, faktor status hak waris dan lain-lain. Di dalam pasal 1329 KUH Perdata dinyatakan bahwasannya setiap orang atau setiap manusia itu dinyatakan cakap bertindak sebagai subjek hukum kecuali yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang yang cakap yaitu orang yang sudah dewasa dan berakal sehat. Menurut pasal 330 KUH Perdata, orang yang sudah dewasa yaitu orang yang sudah menginjak usia 21 tahun dan atau sudah melangsungkan perkawinan walaupun belum mencapai batas usia tersebut. Jadi dengan kata lain, kecakapan bertindak dalam hukum perdata itu dibenarkan tetapi dengan memperhatikan berbagai kriteria dan ketentuan tertentu seperti yang pertama, seorang anak yang belum dewasa atau belum mencapai usia 21 tahun dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila ia telah berusia 20 tahun dan sudah menerima surat pernyataan dewasa atau venia aetatis dari Presiden setelah mendengar nasihat dari Mahkamah Agung. Hal ini terdapat dalam pasal 419-420 KUH Perdata. Yang kedua, anak berusia 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu jika ia telah menerima surat pernyataan dewasa dari pengadilan yang tertuang dalam pasal 426 KUH Perdata. Yang ketiga, orang yang sudah berusia 18 tahun dapat membuat surat wasiat. Hal ini terdapat dalam pasal 897 KUH Perdata. Yang kelima, pengakuan anak dapat dilakukan apabila anak tersebut sudah menginjak usia 19 tahun. Hal ini terdapat di dalam pasal 282 KUH Perdata. Yang keenam, anak yang sudah berusia 15 tahun dapat dijadikan sebagai saksi. Hal ini terdapat di dalam pasal 1912 KUH Perdata. Yang ketujuh, orang yang telah ditaruh berada di bawah pengampuan karena boros, maka ia dapat melakukan yang pertama, ia dapat membuat surat wasiat berdasarkan pasal 446 KUH Perdata. Yang kedua, ia dapat melakukan perkawinan berdasarkan pasal 452 KUH Perdata. Yang kedelapan, istri itu dinilai sebagai cakap hukum apabila dalam perkara yang pertama ia dituntut tindak pidana, yang kedua ia menuntut cerai dalam perkawinan, pemisahan ranjang dan meja, pisah harta kekayaan yang sesuai di dalam pasal 111 KUH Perdata. Yang kedua, istri dianggap cakap dalam hal membuat surat wasiat sesuai dengan pasal 118 KUH Perdata. Adapun yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum, yang pertama yaitu anak yang belum dewasa. Yang kedua yaitu orang yang berada di dalam atau di bawah pengampuan. Yang ketiga, perempuan yang sudah terikat dengan perkawinan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Namun menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perempuan yang sudah menikah atau sudah terikat perkawinan itu dinilai sudah cakap hukum karena sekarang tidak ada lagi perbedaan antara perempuan dengan laki-laki kedudukannya dalam hukum perdata saat ini. Yang keempat yaitu orang-orang yang menurut hukum atau menurut undang-undang dilarang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Jika ternyata orang-orang yang tidak cakap dalam tindakan hukum ini melakukan suatu tindakan hukum, misalnya melakukan perjanjian atau terlibat dalam suatu perjanjian, maka jika ia anak yang masih belum dewasa atau anak di bawah umur, maka perjanjian tersebut batal dengan alasan kedewasaan anak tersebut, sesuai dengan pasal 331 KUH Perdata. Yang kedua, jika orang yang berada di dalam
pengampuan atau berada di bawah pengampuan melakukan suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut juga batal, semata-mata karena orang tersebut masih berada di dalam pengampuan. Yang ketiga, apabila ternyata orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut merupakan orang yang menurut undang-undang dilarang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, maka pihak lain yang melakukan perjanjian dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut. Yang keempat, perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap dalam tindakan hukum tersebut setelah dibatalkan, maka keadaannya kembali ke awal, yaitu seolah-olah tidak terjadi perjanjian. Nah, orang-orang yang cakap dalam tindakan hukum ini dalam beberapa kondisi tertentu menurut undang-undang tidak mempunyai wewenang di dalamnya. Contohnya yang pertama, seorang suami tidak boleh mengadakan jual beli dengan istrinya, yang sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 1467 KUH Perdata. Walaupun seorang suami itu dianggap sebagai cakap tindakan hukum, tetapi ia tidak boleh menjual apa saja kepada istrinya. Yang kedua, seorang pejabat umum seperti hakim, jurusita, panitra, jaksa, dan lain-lain tidak boleh menjadi pemilik terhadap penyerahan hak-hak dan tuntutan dalam suatu perkara, sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 1468 KUH Perdata. Yang ketiga, seorang hakim yang terikat hubungan darah dengan ketua atau maupun hubungan semenda, maka wajib mengundurkan diri dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Begitu juga dengan pejabat-pejabat umum lainnya seperti panitra, jurusita, jaksa, dan lain-lain. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.